Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita di sini bisa berjumpa walaupun via video. Tidak apa-apa, ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, menambah ilmu dan wawasan kita. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu mata kuliah dakwah dan pengembangan masyarakat Islam, yaitu Ibu Mihani yang terhormat, karena telah memberikan wadah kesempatan juga untuk kita untuk berkarya atau mencoba sesuatu yang baru, tentunya yaitu berdakwah. Baik, di sini saya akan membahas tema mengenai adab makan dan minum. Kenapa saya mengambil tema ini untuk diangkat dalam dakwah saya pada video kali ini? Karena memang adab makan dan minum ini sangat penting bagi kita, apalagi kita umat Islam gitu ya. Jadi perintah dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada nih tata cara adab makan minum yang benar dalam Islam gitu. Jadi Islam itu mengatur segala bentuk aktivitas kita di dunia ya, agar menjadi insan yang baik dan beriman tentunya. Di balik aturan-aturan dalam Islam itu pasti tentunya ada manfaatnya ya, tentu ya, itu semua hal itu ada manfaatnya yang baik untuk diri kita juga dan masyarakat kita juga. Baik, adab makan dan minum ini biasanya kita sepelekan karena ini hal yang rutin kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Ini paling kalau kayak baca bismillah itu biasanya juga kelupaan kalau udah excited mau makan makanan yang enak gitu. Jadi ini adalah cenderung ke amal ibadah yang ringan, tapi ya yang ringan-ringan ini nih malah yang penting karena kita lakukan setiap hari. Bayangin ibadah yang ringan sedikit kita lakukan setiap hari, setiap saat. Nah, akan banyak kan, jadi pahala kita insya Allah akan bertambah insya Allah ya, amin. Jadi dari salah satu ayat Al-Quran surah Muhammad ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Shadaqallahul adzim. Jadi di sini sudah jelas banget ya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak segala amalmu. Walaupun amal sedikit apapun, ya kita harus menjaganya dan melaksanakannya tentunya ya. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi anjuran untuk taat kepada Rasul ini wajib ya untuk kita seorang muslim. Jadi salah satu hal taat kepada Rasul ya ini adab makan dan minum, karena Rasulullah sudah mencontohkan adab makan dan minum yang benar sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita tinggal menirukannya aja gitu. Jadi seharusnya gampang ya, tapi kita sering lupa. Saya sendiri juga gitu. Baik, adab ketika makan dan minum. Di sini nanti saya akan membahas 15 adab makan dan minum. Baik, yang pertama adalah makan makanan yang halal. Ini penting sekali ya, karena segala sesuatunya itu ya memang harus halal gitu. Bukan hanya makan dan minum aja yang halal, tapi pekerjaan juga harus halal. Pokoknya segala kegiatan kita harus halal ya. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 juga sudah dijelaskan ini. Langsung saja saya ke artinya ya. Artinya, hai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi makanlah yang baik-baik gitu, yang halal, yang baik-baik, yang halal. Dan minum minuman yang halal pastinya gitu. Dan sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah tuh tahu apa yang kita kerjakan, walaupun menurut kita nggak ada orang yang tahu, Allah tahu. Oke, yang kedua, mendahulukan makan daripada sholat jika makanan sudah dihidangkan. Jadi mendahulukan makan daripada sholat.
jika makanan sudah dihidangkan, jadi makanannya ini udah siap nih gitu, terus azan berkumandang. Nah, kita kan suka dilema di antara keduanya itu ya, makan dulu atau sholat dulu. Enakan sholat dulu, nanti bisa makan sepuasnya. Ternyata itu kurang benar ya, nggak benar juga. Yang baik adalah mendahulukan makan terlebih dahulu, karena banyak banget ya kasusnya seperti ini. Kita juga sering mengalami, apalagi di bulan puasa biasanya gitu. Jadi kita mau buru-buru berbuka nih, udah ngiler banget gitu, puasa seharian terus mau buka, enaknya sholat dulu atau buka dulu ya gitu. Jadi ternyata makan dulu itu yang diutamain gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa sampai makananmu selesai. Jadi makan dulu yang penting. Jadi ini faedahnya supaya hati kita tenang dan tidak memikirkan makanan ketika sholat. Jadi kita sholatnya tuh fokus gitu, nggak kepikiran tentang makanan yang udah dihidangkan tadi gitu. Jadi ini terdistract ya kadang kita gitu. Jadi kalau sholat dulu, jadi akhirnya pikiran di sholat tadi tuh nggak fokus, kepikirannya ke makanan tadi gitu. Jadi mengurangi pahala kita juga. Jadi kan kurang optimal juga ya, kita udah melaksanakan tapi pahalanya berkurang kan, teman-teman banget gitu. Jadi gitulah ya. Baik, yang ketiga, tidak makan dan minum dengan menggunakan emas dan perak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang minum pada bejana perak, sesungguhnya ia mengobarkan api neraka jahanam dalam perutnya. Waduh, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi min dzalik ya. Jangan kita aja. Jadi lebih baik ya yang normal-normal aja lah gitu. Ya pakai yang biasa gitu ya, atom gitu. Jangan yang emas perak, masa emas perak gitu ya. Aduh, biasanya anak sultan yang kayak gitu. Kalau kita mah anak biasa ya gitu. Jadi emas dan perak ya mending biasanya pakai perhiasan gitu ya. Masa emas dan perak dipakai piring, pakai gelas, nanti kalau pecah kan waduh. Itu jangan ya, itu karena mengobarkan api neraka jahanam, jadi membuka pintu neraka buat dirinya sendiri. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk seperti itu. Yang keempat adalah jangan berlebih-lebihan dan boros. Berlebih-lebihan tadi udah saya bahas dalam satu makalah, yaitu tentang hura-hura tadi ya, termasuk itu sifat yang berlebih-lebihan juga. Dan boros itu sifatnya setan gitu. Jadi ya kalau kita ingin sesuatu boleh sekali dua kali, tapi jangan boros lah ya. Tetap diatur manajemen keuangannya gitu. Jadi jangan boros, karena boros itu sifat setan. Yang kelima, mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini penting banget gitu ya. Jadi ini menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita sendiri. Nomor 6, jangan menyantap makanan atau minuman dalam keadaan masih sangat panas atau sangat dingin, karena hal ini membahayakan tubuh. Jadi jangan menyantap makanan atau minuman dalam keadaan masih sangat panas atau sangat dingin gitu, karena emang ini tuh nggak baik ya buat kesehatan. Nah, kita seneng banget nih kadang kalau cuaca panas gitu, kita sering beli es yang seger banget gitu ya, langsung ke tenggorokan celes gitu. Tapi itu ternyata membahayakan ya. Jadi memang itu dalam ilmiah pun emang bahaya bagi tubuh kita. Jadi Islam tuh udah mengatur itu semua sebelum ilmiah mengungkapnya gitu. Jadi luar biasa ya, emang kita harus berbangga ya sebagai seorang muslim, karena luar biasa emang. Tinggal melakukannya itu ya yang agak sulit ya. Tapi ini semua butuh kebiasaan. Kalau kita udah terbiasa, insya Allah itu mudah dan ringan. Jadi tidak boleh ya, jangan menyantap makanan minuman yang keadaannya panas banget atau dingin banget gitu. Jadi bahaya banget buat tubuh kita sendiri gitu. Kalau bukan kita yang menyayangi diri kita sendiri, terus siapa gitu, si doi gitu kan, ya nggak mungkin doi yang nggak punya soalnya. Oke, next, lanjut. Nomor 7, dianjurkan memuji makanan dan dilarang mencelanya gitu. Jadi setiap makanan itu berkah, nyarinya juga susah, pakai uang, pakai tenaga, pakai keringat. Jadi apapun bentuk makanannya kita nggak boleh mencelanya gitu. Jadi ini makanan itu rahmat ya dari Allah. Jadi kita harus
baik-baik nih sama makanan gitu, nggak boleh mencelanya, nggak boleh. Walaupun semisal kita nggak suka sama makanan ini, nggak sesuai dengan selera kita, ya kita diam aja dan ya nggak usah dimakan gitu, nggak usah mencelanya gitu, nggak usah nyinyirin nih makanan gitu rasanya. Lanjut ya, udah jelas. Nomor 8, membaca basmalah sebelum makan atau minum. Pasti ya, ini yang utama juga, membaca bismillah dulu gitu. Apapun pekerjaan kita harus awali dengan basmalah. Setiap mau beranjak kemana, bismillah dulu, makan bismillah dulu, minum bismillah dulu. Penting ya ini ya, penting banget ini, harus diingat-ingat. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah dengan menyebut nama. Jika ia lupa membaca sebelum makan atau minum, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi kalau udah makan, terus keasyikan makan karena makanannya ini enak gitu, udah kita tunggu-tunggu gitu, udah excited banget mau makan, dan udah dimakan, terus di tengah-tengah makannya tuh kayak gitu, aku urung dongon aku ugeng bismillah mau, terus iya gitu, apa langsung dilanjutkan, apa mengulangi dari awal gitu. Jadi nggak bisa ya diulangi karena kan udah masuk ke dalam perut. Jadi kalimat yang diganti pada waktu itu langsung kita mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Jadi kalau lupa membaca doa makan atau lupa mengucapkan bismillah sebelum makan, di tengah-tengah perjalanan kita tersadar gitu, loh urung dong ngorek ya. Jadi kalimat yang dipakai adalah, doa yang dipakai adalah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir makanan. Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan gitu. Jadi gitu. Jadi tolong dipraktekkan karena ini sering banget terjadi ke dalam kegiatan sehari-hari kita ya, termasuk saya juga sering banget. Ini dari hadis radhiyallahu anhu, Abu Dawud dan At-Tirmizi, HR Abu Dawud dan At-Tirmizi gitu. Jadi seperti itu. Next, nomor 9, makan dan minum dengan tangan kanan dan dilarang dengan tangan kiri. Pasti ya gitu. Jadi kalau ini tuh bener-bener penting juga gitu. Jadi kadang kita lupa minum pakai tangan kiri gini, megangnya pakai tangan kiri gini, terus diseruput gitu aja. Ini contoh ya, ini nggak boleh. Sering banget kita lakuin itu, makan mie ayam gitu, jadi tangan kanan sendok, tangan kiri garpu gitu gini. Jadi sendoknya pakai ngangkat kuahnya, garpunya pakai mie-nya gitu, untuk mie-nya gitu. Jadi kan gini ya, pakai tangan kiri makannya. Nah itu nggak boleh juga dong gitu. Gimana caranya gitu? Satu-satu dong gitu. Sendok buat kuah, garpunya pindahin sini, tangan kanan mie itu buat mie-nya. Nanti dipraktekkan ya kalau makan mie ayam gitu. Jadi karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi kalau kita makan tangan kiri ini bukan kita yang makan, tapi dicolong setan gitu kan. Yang tumbuh subur jadi setannya gitu, bukan diri kita itu. Jadi makanya ini yang biasanya yang kurus gitu ya, nggak bisa gemuk gitu, mungkin sering pakai tangan kiri makannya, makanya tuh yang gemuk tuh menjadinya setannya bukan dirinya. Dianya tetap aja, berat badannya tuh tetap aja, badan makannya banyak banget gitu. Nah itu perlu diintrospeksi ya, kenapa kok bisa begini gitu. Mungkin salah satunya gitu. Jadi makan dan minum dengan tangan kanan, apapun ya, kecuali ya hal yang kotor-kotor tuh pakai tangan kiri. Ini dikecualikan makan pakai tangan kiri ini kalau benar-benar tangan kanannya ini nggak bisa berfungsi gitu. Semisal tangan kanannya benar-benar nggak bisa gitu loh ya, pakai tangan kiri terpaksa gitu. Kalau masih bisa berfungsi dan bisa dikondisikan ya harus tetap masih pakai tangan kanan gitu, karena itu tadi ya. Nomor 10, memungut makanan yang jatuh. Jadi ambillah makanan itu ya kalau jatuh gitu, apalagi kalau belum 5 menit gitu ya, masih nggak apa-apa gitu. Jadi jangan membuang-buang makanan yang masih bersih, itu karena mubazir. Allah tidak suka sifat mubazir. Jadi biasanya ini di keramaian ya, jatuh ke meja aja gitu, diliatin banyak orang gitu, malu gitu, dibuang aja sekalian gitu. Aduh, jangan ya,
dipungut dimakan itu masih bersih kok, kecuali kalau benar-benar jatuhnya ke tanah gitu, udah berlumuran tanah itu kotor gitu baru gitu ya. Jadi kalau masih terjatuh di meja masih bersih itu wajib kita pungut gitu ya. Oke, yang nomor 11, makan dengan 3 jari, yaitu dengan ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Kemudian menjilati jari dan wadah makan selesai makan gitu. Jadi ini sunnah Rasul juga ya. Jadi Rasulullah menerapkan ini dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini ya. Begini. Kalau kita biasanya pakai 4 jari gini ya, 5 jari sekalian gitu. Ya nggak apa-apa ya semuanya. Ya yang lebih baik kita mengikuti sunnah Rasul ya. Iya, jadi begini. Dan pakai tangan. Karena dalam tangan kita tuh sebenarnya ada bakteri yang baik untuk kesehatan kita juga gitu. Jadi jangan dari sendoknya dari logam itu nggak terlalu baik gitu ya. Jadi yang lebih baik itu emang dari tangan ya, ciptaan Allah. Kemudian menjilati jari dan wadah makan selesai makan. Jadi kalau selesai makan belepotan gitu masih ada bumbu-bumbunya, ini dijilati itu nggak apa-apa ya, emang harus gitu. Jadi benar-benar harus bersih karena setiap biji makanan, setiap butir makanan, setiap setetes bumbu gitu itu berkah, jadi harus kita makan. Yang nomor 12, apabila lalat terjatuh pada minuman, gimana nih itu? Biasanya langsung jijik kita buang semua gitu minumannya. Nah, ternyata nggak gitu. Nabi SAW bersabda, apabila lalat jatuh pada minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah mencelupkan lalat tersebut, kemudian barulah ia buang. Sebab di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lain terdapat penawarnya. Jadi di lalat itu ada 2 sayap, satu sayapnya itu penyakit, ada penyakitnya, satu sayapnya itu ada penawarnya, jadi seimbang gitu. Jadi kalau ada lalat mencelok bahasa Jawanya hinggap, bahasa Indonesianya hinggap di minuman, biasanya kalau kita jijik itu langsung kita buang semua minumannya ya. Jangan gitu, itu mubazir banget. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencelupkan si lalat ini biar sayapnya ini tercelup semua, baru kita buang lalatnya, bukan minumannya. Itu udah steril gitu. Jadi ini udah terbukti secara ilmiah juga dari ilmu kedokteran, emang seperti itu gitu. Jadi kalau ada lalat jatuh ke minuman, mari kita terapkan ini ya. Jadi jangan membuang-buang makanan yang masih layak dimakan, itu mubazir soalnya. Next, nomor 13, buruknya makan sambil berdiri dan boleh minum sambil berdiri, tapi yang lebih utama sambil duduk. Maksudnya di sini nggak boleh makan sambil berdiri, ini buruk. Tapi kalau minum sambil berdiri boleh, tapi yang lebih utama sambil duduk. Jadi tetap harus ya lebih baik duduk aja gitu, karena ini dalam ilmu kedokteran juga udah ada ya, di analisis juga. Jadi makan sambil berdiri itu bikin nggak sehat gitu. Kalau nggak percaya coba searching aja gitu. Nomor 14, minum 3 kali tegukan seraya mengambil nafas di luar gelas. Jadi Allah itu kan suka yang ganjil-ganjil ya. Minum pun kita tegukannya itu juga langsung jangan langsung semua gitu dihabisin 1 gelas itu. Yang baik itu pertegukan gitu. Jadi bisa 3 tegukan, 5 tegukan. Yang lebih baik itu 3 tegukan karena ganjil. Kalau langsung gitu ya, soalnya kita biasanya pengen segera minum dan dahaga banget gitu, kita langsung minum. Nah itu nggak baik, yang baik 3 tegukan. Jadi 1, 2, 3 ambil nafas di luar gelas, terus minum lagi 1, 2, 3 gitu. Gini ya, seperti itu. Baik, yang terakhir atau yang ke-15 adalah bersyukur. Jadi bersyukur ini sering banget enggak kita laksanakan ya. Seringnya tuh mengeluh gitu, makanan udah enak nih masih mengeluh, masih pengen apa gitu. Jadi setiap makanan yang kita miliki atau kita punya, kita masak atau dimasakkan ibu, ya kita harus bersyukur ya, karena bersyukur ini adalah inti segalanya gitu. Jadi kalau walaupun kita makan sederhana, kalau kita bersyukur ya itu akan nikmat juga gitu. Jadi bersyukur ini penting banget. Baik, sudah saya utarakan 15 adab makan dan minum.
Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat menerapkan adab makan dan minum dalam kegiatan sehari-hari. Apalagi lagi musim pandemi corona seperti ini, kita tuh kegiatannya cuma ya kegiatan di rumah gitu. Yang sering ya makan, minum, terus rebahan gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini kita harus lebih banyak ikhtiar, lebih banyak berdoa kepada Allah semoga pandemi corona ini segera berakhir dan kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala, terus bisa kuliah bareng lagi, ketemu face to face gitu ya. Amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih dari saya, sekian. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.